Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, kita akan membaca kitab Nashwaibul Ibad di bab awal pendahuluan. Kita awali wasilah para guru, para wali, para pendahulu kita, biwasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya asyhadu sholihin sahabati wa tabi'in ulama ilamin wal musannifin jami'il malaikil muqarrabin aulai ta'ala khawas syamsul qadir jilani Bajamil mu'alifin wal musannifin Rasum'alif bi kitab Nashwaibul Ibad Syekh Imam Nawawi Al-Bandani Quddasallahu sirrahum wa nawwara dariqahum wa ja'ala darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Bismillah, ngawiti ngaji ingsun kelawat nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani yaiku zat kang maha welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang maha welas namung wonten ing alam akhirat. Jadi ngawiti ngaji dengan nyebut asmane Allah, di mana Allah lah yang memang mempunyai sifat maha penyayang. Jadi dunia dan akhirat itu selalu memberikan rahmatnya kepada para makhluknya. Maka yang membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, kalau Ar-Rahman kita diberi pelajaran bahwa orang maksiat di dunia ini bisa jadi lebih kelihatan bergelimang secara materi karena Ar-Rahman, bisa jadi ya. Tapi kalau Ar-Rahim maka akan ada keadilan ya, kejelasan sifat sayangnya Allah, keadilan Allah, perhatian Allah, yaitu besok hanya pada hari akhir. Makanya dibedakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di Ar-Rahman ini tidak membeda-bedakan antara orang yang baik, orang yang jahat, semuanya juga diberi nikmat, diberi diberi kebahagiaan lah, diberi kasih sayang. Tapi yang Ar-Rahim maka kita harus paham bahwa Ar-Rahim itu hanya akan ada besok di hari akhir, hari pembalasan itu. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi keduwene Allah. Alladzi ja'ala kang wis ndadekake sapa Allah al ilma ing ilmu, didadekake arfa'as sifati ing luwih luhur-luhure sifat al kamaliyati kang bangsa kasempurnaan. Jadi puji pangalembono nang donya niku wonten sekawan nggih. Pertama, pujine Allah maring dzati Allah piyambak. Jadi pujine Allah maring dzati piyambak. Kedua, pujine Allah maring makhluke. Jadi maring makhluke. Yang ketiga, pujine makhluk maring Allah. Yang sekawan, pujine makhluk maring sesama makhluk. Nah, ini semua yang ada, puji-pujian, pengalembono yang ada di dunia ini sesungguhnya itu sejatinya ya milik Allah. Makanya kita kalau ada orang yang memuja kita misalnya ya biasa saja, karena sesungguhnya pujaan itu semuanya ya hanya miliknya Allah. Jadi kita nggak usah terkecoh, kadang dipuja, kadang dibenci, kadang didekati, kadang dijauhi. Nih kalau kita mendasarkan semuanya itu kembali kepada Allah, nah itu enak, itu mananya alhamdulillah. Maka kita menjadi tidak memunculkan sifat yang primordial, tidak memunculkan sifat yang istilahnya itu sayang memuji karena sesuatu. Jadi kata Imam Khudairiyah itu
atifatal khub taj'alu kullama laisa bihasanin hasanan. Sama juga dengan atifatal karohah taj'alu kullama laisa bihasanin hasanan. Jadi kadang orang itu membenci karena sesuatu, kadang dia itu menyayangi karena sesuatu. Itu membenci yang karena sesuatu atau menyayangi karena sesuatu itu akan bisa menjadikan kita itu bias, menjadi tidak bijak menyikapi mana yang betul-betul baik, mana yang betul-betul tidak baik. Oleh karena itu, kalau membenci seseorang ya harus karena lillah. Kok bisa membenci karena lillah? Ya karena memang ada faktor yang memang secara agama itu diperbolehkan ya. Tentu membencinya dalam konteks ya, kalau misalnya membenci orang yang jahat itu ya tentu membenci perilakunya, bukan membenci orangnya, kan begitu. Tapi yang dimaksud di sini atifatal hub wa atifatal karoha itu adalah orang yang mempunyai sifat perhatian kepada orang lain itu kok dasarnya karena dia cinta, karena dasarnya itu dia sayang, tidak lillah, itu nanti bisa merubah kebenaran. Sebaliknya orang kalau membenci itu dasarnya itu juga bukan karena lillah, membencinya karena mungkin orang cocok karo awake dhewe misalnya, itu nanti juga akan bisa membiaskan pandangan kita terhadap objektivitas suatu kebenaran. Nah, itulah semuanya miliknya Allah. Jadi Allah itulah yang menjadikan ilmu pengetahuan itu dalam Islam itu betul-betul arfa'as sifat. Jadi tidak ada sifat yang lebih luhur ya ketimbang ilmu. Oleh karena itu ilmu betul-betul sangat urgen. Bahkan terutama ilmu agama, ada hadisnya mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang itu dianggap baik oleh Allah, orang itu baik dikehendaki baik oleh Allah itu ya kalau orang itu paham tentang urusan agama. Ya, ini yang dimaksud dengan arfa'as sifatil kamaliyah, ini tentu adalah ilmu agama itu ya. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa asyhadu lan nakseni ingsun an sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah maujud illallah kejaba Gusti Allah. Wahdahu khalis wisine Allah la syarika ora ana sekuton iku maujud lahu keduwene Allah. Sapa Allah iku alladzi iku zat khassa kang wis ngususake sapa alladzi man ing wong syaa kang ngersakake sapa Allah ing man min ibadi sangka pira-pira kawulane Allah. Dikhususake bil ma'asiri kelawan pira-pira bil ma'asirati kelawan pira-pira tumindak al hukmiyati kang bangsa hukum. Jadi Allah jelas. Jadi Tuhan ya hanya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, Allah itu juga yang menentukan, yang menghendaki di antara hambanya siapa yang dikehendaki sebagai ahli di bidang hukum. Nah, ini kalau ada orang yang alim, ilmuwan itu ya memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kadang-kadang zaman sekarang ini orang itu tidak alim ya, tidak ahli ilmu agama, tapi menobatkan diri sebagai ahli agama. Nah, ini yang problem. Sehingga manusia yang tidak tahu itu terkecoh menganggap yang bersangkutan adalah orang yang ahli agama. Padahal sesungguhnya orang yang ahli agama itu memang pilihan Allah. Jadi alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asirati al hukmiyah. Jadi Allah memang menghendaki siapa nanti yang akan menjadi ahli agama, yaitu urusannya Allah. Jadi tugas kita ya hanya belajar, misalnya mondok, kuliah, ngaji, itu sudah, itu tugas kita. Jadi thalabul ilmi faridoh, tugas kita yaitu belajar mencari ilmu. Tetapi yang nanti menjadikan orang itu khassah man syaa min ibadihi bil ma'athirati al hukmiyah, itu Allah yang menentukan. Nah, ini jelas ya. Jadi tugas kita hanya belajar dan belajar. Karena yang menentukan orang itu menjadi orang yang alim, faqih, tafaqquh fiddin itu adalah Allah. Dan orang itu berarti sudah dipilih oleh Allah sebagai orang yang tafaqquh, orang yang faqih di bidang agama. Wa asyhadu lan nakseni ingsun anna sayyidana sak temene bendoro kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu iku kawulane Allah wa rasululan utusane Allah alladzi khassa kang wis ngususake hu ing alladzi sapa Allah taala
bijami'i kamalatil ubudiyati kelawan sekabehane pira-pira sifat ya, kesempurnaan sifat para kawula. Jadi Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dinas, jadi khassahullahu taala bijami'i kamalatil ubudiyah. Jadi makhluk gitu kan yang memang mempunyai sifat sempurna ya hanya Nabi itu bijami'i kamalatil ubudiyah, karena itu memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengajian pagi ini pengajian sore malam ini, semoga ada manfaatnya tentang pembukaan kita menasoi libat pada malam kedua tarawih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.